Pada hari persalinannya, dia pergi berlibur dengan kekasihnya, tetapi satu panggilan telepon dari seorang dokter mengubah hidupnya selamanya. Pukul 03.15 pagi. Dian Puspita terbangun oleh rasa sakit yang menusuk perutnya seperti sambaran petir. Dia telah mengalami pasang surut emosi selama 8,5 bulan kehamilannya, tetapi sensasi ini berbeda. Lebih kuat, lebih nyata. Dia perlahan bangkit dari tempat tidur, tangannya meraba-raba sisi tempat suaminya, Bima Prakoso, seharusnya berada. Spray yang dingin hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ia ketahui. Suaminya tidak pulang lagi. "Mas Bima," bisiknya ke kamar tidur yang kosong, saat gelombang kontraksi lain membuat tubuhnya meringkuk. Apartemen 2 kamar mereka di Bintaro terasa lebih sunyi dari biasanya. Para tetangga tertidur, jalanan lengang dari suara mobil, dan hanya dengungan kulkas di kejauhan yang memecah keheningan. Sambil berpegangan pada sandaran kepala tempat tidur, Dian bersusah payah bangkit dan berjalan ke jendela. Lampu jalan menerangi jalanan Jakarta yang sepi di malam hari, dan dia merasa seperti jalanan itu. Dengan hati yang hampa, dia menelepon Bima untuk kelima kalinya dalam 2 jam terakhir. Panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Wajahnya yang biasanya tenang kini berkerut karena frustrasi. Rambut koklat gelapnya diikat seadanya, dan mata hijaunya yang lelah tampak bengkak. Kebiasaannya menggigit bibir bawah saat cemas semakin parah dalam beberapa bulan terakhir. "Tolong, Mas, angkat," gumamnya sambil menekan nomor itu lagi. Tidak ada jawaban. Dia pergi ke dapur dan menyeduh teh kamomil, tetapi sebelum sempat menyesapnya, kontraksi lain datang. Kali ini berbeda. Lebih lama, lebih dalam. Cangkir teh itu tumpah ke wastafel putih, dan dengan intuisi primal yang hanya dimiliki seorang ibu, Dian tahu waktunya telah tiba. Dengan tangan gemetar, dia mengambil daftar yang telah disiapkannya beberapa minggu lalu dari laci dapur. Nomor telepon Rumah Sakit Pondok Indah, 0200 765 7525. Dia telah melatih momen ini ribuan kali dalam benaknya, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan sendirian. Dia menelepon kakaknya, Dewi Puspita, yang tinggal di Bekasi. "Dian, ada apa?" Suara Dewi yang mengantuk terdengar cemas. "Mbak?" Sepertinya sudah waktunya." "Tapi Mas Bima tidak ada." "Apa? Maksudmu tidak ada?" "Dia kan suamimu." "Aku tahu, aku akan ke sana sekarang juga." Tidak ada waktu. Jarak kontraksinya terlalu dekat. Aku akan panggil taksi saja." Dian menutup telepon sebelum Dewi sempat membantah. Perjalanan dari Bekasi akan memakan waktu setidaknya 40 menit, dan kontraksinya kini datang setiap 5 menit. Sambil menunggu taksi, dia memandangi apartemennya. Di dinding tergantung foto-foto pernikahan mereka 4 tahun lalu. Bima tersenyum di pantai Senggigi di Lombok, tempat mereka berbulan madu. Dian, dalam gaun pengantin sederhana, memeluknya di depan gereja lingkungan mereka. Di setiap foto, Bima tampak seperti suami yang sempurna, tampan, perhatian, dan penuh kasih. Sungguh ironis. Bel panggilan taksi membawanya kembali ke dunia nyata. Dia mengambil tas yang sudah disiapkannya di dekat pintu, piyama, pakaian dalam, perlengkapan mandi, dan selimut rajut kuning yang dibuatnya sendiri untuk bayinya. Saat menutup pintu apartemen, dia merasakan sensasi aneh, seolah-olah sedang menutup satu babak dalam hidupnya. Sopir taksi itu seorang pria paruh baya dengan logat Jawa Timuran yang kental. Dia melirik Dian dengan cemas melalui kaca spion. "Nggak apa-apa, Mbak, nggak ada yang nemenin?" "Nggak, Pak. Saya sendiri." Perjalanan ke rumah sakit hanyalah kabut lampu merah, jalanan kosong, dan kontraksi yang semakin kuat. Dian berpegangan di kursi belakang, mencoba bernapas seperti yang diajarkan di kelas prenatal, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk rasa kesepian yang dia rasakan saat itu. Setibanya di unit gawat darurat RS Pondok Indah, seorang perawat menyambutnya dengan kursi roda. Saat didorong menyusuri koridor putih yang diterangi oleh lampu neon yang dingin, Dian merasa sangat rapuh. "Walinya mana, Bu?" tanya perawat sambil mengisi formulir. Dian butuh waktu untuk menjawab. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa suaminya memutuskan ada hal yang lebih penting daripada kelahiran putranya? Sebentar lagi datang, dia berbohong.
Tetapi saat dipindahkan ke ruang bersalin, Dian tahu yang sebenarnya, Bima tidak akan datang. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan mereka, dia mulai memikirkan apa arti sesungguhnya dari hal itu. Pintu ruang bersalin tertutup di belakangnya dengan bunyi yang tegas, seolah-olah takdir baru saja menyegel sesuatu yang tidak dapat diubah. Sementara Dian berjuang melawan rasa sakit di ruang bersalin RS Pondok Indah, sekitar 1000 kilometer jauhnya, Bima Prakoso mengangkat segelas sampanye di teras sebuah villa mewah di Seminyak, Bali. Sinar matahari pagi memantul di kacamata Ray-Bannya, dan senyumnya adalah senyum seorang pria yang yakin telah membuat keputusan yang tepat. Untuk kebebasan, katanya, mendentingkan gelasnya ke gelas Olivia. Olivia, 25 tahun, memiliki rambut pirang platinum dan tubuh yang terbentuk di gym. Dia tertawa, bikin putihnya kontras dengan kulitnya yang kecoklatan. Senyumnya adalah senyum yang diperhitungkan, yang diasah dengan sempurna untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Untuk kita, sayang. Akhirnya cuma kita berdua, jawabnya, mendekat untuk menciumnya. Bima bertemu Olivia 6 bulan lalu di perusahaan pemasaran digital tempat dia bekerja sebagai direktur pemasaran. Olivia adalah anak magang yang baru lulus, memiliki perpaduan ambisi dan sensualitas yang mengguncang pernikahan yang Bima yakini kokoh. Awalnya hanya saling pandang penuh arti saat rapat, lalu sesi minum kopi dengan dalih kerja lembur, dan akhirnya, pertemuan rahasia di sebuah hotel di pinggiran Jakarta. Tahu tidak apa yang paling aku suka dari semua ini? Kata Bima, memandangi Samudra Hindia dari kolam renang tanpa batas villa mereka, aku akhirnya bisa bernapas. Dian selalu terlalu serius, selalu bicara soal bayi, rencana masa depan, tanggung jawab. Olivia mengangguk, tetapi dalam hati, setiap gerakannya diperhitungkan. Butuh berbulan-bulan untuk meyakinkan Bima meninggalkan istrinya yang sedang hamil, tetapi kesabarannya terbayar. Bima memiliki gaji besar, apartemen milik sendiri, dan yang terpenting, dia benar-benar tergila-gila padanya. Istrimu tidak pantas untukmu, bisik Olivia sambil mengelus dada Bima. Wanita sejati tahu kapan harus memberi ruang pada prianya. Bima merasa divalidasi. Itulah yang ingin dia dengar. Dian selalu terlalu emosional, terlalu bergantung. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kebebasan yang dilambangkan oleh Olivia? Ponselnya, yang tergeletak di meja samping, bergetar hebat. Layarnya menampilkan nama Dian Puspita. 6 panggilan tak terjawab. Bima meliriknya dengan kesal dan mengubahnya ke mode senyap. Tidak mau diangkat? Tanya Olivia, tetapi nada suaranya jelas mengharapkan jawaban negatif. Untuk apa? Hanya akan ada air mata dan tuduhan. Aku sudah bilang aku butuh waktu untuk berpikir. Apa yang Bima katakan dengan jelas adalah pertengkaran hebat 3 hari sebelumnya, ketika Dian memintanya untuk membatalkan perjalanan ke Bali karena persalinan bisa terjadi kapan saja. Dia berteriak bahwa dia merasa tercekik dan butuh ruang. Dian menangis dan memohon, tetapi Bima sudah mengambil keputusan. Olivia tersenyum. Dia tahu Bima bahkan berbohong pada dirinya sendiri. Dari panggilan telepon yang dia dengar saat Bima mengira dia tidak memperhatikan, Dian bukanlah wanita yang dramatis. Dia hanya seorang wanita yang sedang jatuh cinta, meminta hal mendasar, agar suaminya ada di sana untuk kelahiran putra mereka. Tapi itu bukan masalah Olivia. Tujuannya adalah menjauhkan Bima dari kehidupan lamanya cukup lama hingga tidak bisa kembali lagi. Sini, katanya, menarik Bima ke kursi berjemur. Lupakan semua itu. Sekarang hanya ada kau dan aku. Bima menyerah, membiarkan sampainya dan matahari Bali menghapus jejak rasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia merasa benar-benar bebas. Sementara itu, di Jakarta, setelah berjam-jam kontraksi, Dian dipindahkan ke kamar perawatan. Dokter Tirtayasa, seorang pria berusia 50-an dengan rambut beruban prematur dan ekspresi serius, memeriksa rekam medisnya dengan cemas. Ibu Dian, jarak kontraksi Anda melebar lagi. Sepertinya kita harus melakukan induksi. Apakah suami Anda masih dalam perjalanan? Dian memejamkan mata. Dia tidak punya tenaga untuk berbohong lagi. Dia tidak akan datang. Keheningan yang mengikuti terasa lebih menyakitkan daripada kontraksi manapun.
Seorang perawat senior bernama Suster Mariani memegang tangannya dengan cara yang keibuan. Kalau begitu, hari ini kami keluarga ibu tidak sendirian. Tetapi Dian tahu. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Kakaknya, Dewi, datang menyerbu koridor rumah sakit, rambutnya acak-acakan dan wajahnya menunjukkan kepanikan setelah mengemudi gila-gilaan dari Bekasi. Di mana bajingan itu? Adalah kata-kata pertama Dewi saat memasuki ruangan. Dian tidak perlu menjawab. Keheningannya mengatakan segalanya. Di Bali, Bima memesan botol sampanye ketiga, sama sekali tidak menyadari drama yang terjadi di Jakarta. Ponselnya terus bergetar sesekali, tetapi dia telah belajar untuk mengabaikannya sepenuhnya. Pengkhianatan itu terjadi detik demi detik, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa setiap momen ketidakhadirannya menggali jurang yang akan segera menelan seluruh hidupnya. Pukul 14.00 siang, tubuh Dian terasa bukan lagi miliknya. Kontraksi datang bergelombang tanpa henti. Dokter Tirtayasa telah memutuskan untuk melakukan induksi setelah 12 jam persalinan yang tidak efektif, dan sekarang setiap ototnya menjerit kesakitan. Sedikit lagi, Bu Dian, Suster Mariani menyemangatinya, menyeka keringat di dahinya dengan handuk basah. Bayi kita ingin bertemu ibunya. Dian mencengkeram tangan kakaknya, Dewi, seolah itu adalah tali penyelamat. Dewi, yang 3 tahun lebih tua, selalu menjadi sandarannya. Bekerja sebagai akuntan di sebuah kantor pajak di Bekasi, dia memiliki seorang suami yang memujanya dan 2 anak remaja. Semua yang Dian yakini juga dimilikinya hingga beberapa jam yang lalu. Bernapas, Dick. Seperti yang kita pelajari di kelas, bisik Dewi, matanya yang coklat dipenuhi air mata amarah yang tertahan. Mbak, Mas Bima di mana? Erang Dian di antara kontraksi. Anakku akan lahir, dan dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rasa sakitnya fisik sekaligus emosional. Setiap kontraksi mengingatkannya bahwa dia menjalani momen terpenting dalam hidupnya sendirian. Dokter Tirtayasa berdiri di ujung tempat tidur. Dia telah menyaksikan ribuan kelahiran, tetapi jarang ada yang sesedih ini. Dia pernah melihat ibu tunggal yang dikelilingi oleh keluarga mereka, ibu remaja yang mendapat lebih banyak dukungan daripada wanita menikah berusia 32 tahun ini. Bu Dian, pada kontraksi berikutnya, dorong sekuat tenaga. Kepala bayinya sudah terlihat. Dian memejamkan mata dan fokus. Untuk sesaat, rasa sakit fisik menghapus segalanya. Tidak ada Bima, tidak ada Bali, tidak ada pengkhianatan. Hanya ada dia dan kehidupan yang akan dia bawa ke dunia. Sekarang, dorong. Jeritan yang keluar dari tenggorokannya membawa semua frustrasi, kemarahan, dan kekecewaan selama beberapa bulan terakhir. Tapi ada sesuatu yang lain di sana, kekuatan primal yang tidak dia ketahui dimilikinya. Bagus. Sudah keluar. Dan pada pukul 14.37, tanggal 15 Oktober, Banyu Prakoso lahir. Kecil, keriput, dengan rambut hitam lebat, dan paru-paru yang mengumumkan kedatangannya ke dunia dengan tangisan yang kuat dan jernih. Dian menangis terseduh-seduh saat melihatnya, bukan karena rasa sakit, tetapi karena gelombang emosi yang begitu kuat hingga membuatnya sesak napas. Suster Mariani meletakkan bayi itu di dadanya, dan Dian merasakan seluruh dunianya berpusat di sekitar makhluk kecil ini. Halo, sayang, bisiknya, mengelus pipi mungil Banyu. Ini ibu. Dewi. Menangis tanpa malu-malu, merekam pertemuan pertama ibu dan anak itu dengan ponselnya. Dia cantik sekali. Dian. Sempurna. Tetapi di balik kegembiraan itu, Dian merasakan kesedihan yang mendalam. Bima melewatkan ini. Dia melewatkan keajaiban terbesar dalam hidupnya karena bersama wanita lain. Bagaimana bisa dia begitu buta dan egois? Sementara itu, di Bali, Bima baru saja bangun dari tidur siangnya di tepi kolam renang. Sampainya pagi itu membuatnya pusing, dan matahari mulai terbenam. Olivia pergi berbelanja ke pusat kota Kuta, dan untuk pertama kalinya hari itu, Bima sendirian dengan pikirannya. Ponselnya menunjukkan 17 panggilan tak terjawab dari Dian dan 5 dari Dewi. Ada juga beberapa pesan teks yang belum dibaca. Apa terjadi sesuatu? Untuk pertama kalinya, dia merasakan kekhawatiran yang tulus,
tetapi dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri bahwa Dian hanya bersikap dramatis, seperti biasa. Mungkin hanya kontraksi palsu, berharap dia akan bergegas pulang. Dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap itu. Dia menelepon Olivia. "Oh, sayang, kamu sudah kembali? Aku kangen. Aku di Discovery Mall, menemukan sandal yang cantik. Mau pesan tempat di La Favela untuk makan malam?" Suara Olivia ceria dan tanpa beban. "Tentu saja. Malam ini kita berpesta." "Merayakan apa?" Bima memandang cakrawala, tempat matahari mulai mewarnai langit dengan warna oranye. "Merayakan kebebasanku yang akhirnya tiba." Di Jakarta, Dian sedang menyusui Banyu untuk pertama kalinya. Bayi itu langsung menyusu, seolah secara naluriah tahu bahwa ibunya adalah segalanya di dunia ini. Dia pejuang, ya. Seperti ibunya, kata Suster Mariani, yang datang untuk memeriksa kembali tanda-tanda vitalnya. Dian tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Itu benar. Dia adalah seorang pejuang, dan sekarang dia punya alasan untuk berjuang. Dokter Tirtayasa masuk ke kamar dengan ekspresi serius. "Bu Dian, ada yang perlu saya sampaikan. Ada sedikit komplikasi selama persalinan. Tekanan darah Anda turun ke tingkat yang berbahaya, dan pendarahannya lebih banyak dari biasanya. Anda baik-baik saja sekarang, tapi suami Anda masih belum muncul. Secara hukum, saya harus memberitahunya tentang apa yang terjadi." Dian menatap putranya yang tertidur di pelukannya. Banyu bernapas dengan ketenangan sempurna bayi baru lahir, sama sekali tidak menyadari drama yang terjadi di sekelilingnya. Lakukan apa yang harus dokter lakukan. Tapi ketahuilah, mulai sekarang, satu-satunya keluarga yang penting adalah anak ini. Dokter Tirtayasa mengangguk dan meninggalkan ruangan, telepon di tangannya. Sudah waktunya Bima Prakoso menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Panggilan yang akan dia terima akan mengubah segalanya, selamanya. Bima sedang bercukur di kamar mandi suite hotel mereka untuk makan malam ketika ponselnya berdering, suaranya menggema di dinding marmer, memecah suasana santai yang telah ia nikmati sepanjang hari. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dia hampir menolaknya, tetapi sesuatu membuatnya berubah pikiran. "Halo? Dengan Bapak Bima Prakoso? Suami dari Ibu Dian Puspita?" Suara di seberang terdengar profesional dan serius. "Iya, benar. Siapa ini?" "Saya Dr. Tirtayasa dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa istri Anda telah melahirkan beberapa jam yang lalu." Bima membeku. Buih cukur menetes dari wajahnya saat bobot kata-kata itu meresap ke dalam benaknya. Di suatu tempat di dalam dirinya, dia tahu saat ini akan datang, tetapi dia telah berusaha keras untuk mengabaikannya. "Oh, dia sudah melahirkan. Apa dia baik-baik saja?" "Putra Anda lahir pada pukul 14,37, berat 3,2 kilogram, dan dalam keadaan sehat. Namun, istri Anda mengalami komplikasi serius selama proses persalinan. Terjadi pendarahan pasca persalinan, dan tekanan darahnya turun ke tingkat yang kritis. Kami berhasil menstabilkannya, tetapi situasinya sangat berbahaya." Bima terduduk di tepi bak mandi, kakinya lemas. Dian telah melahirkan sendirian, dan nyawanya terancam. Apa dia baik-baik saja sekarang?" "Stabil. Pak Bima, di mana Anda sekarang? Istri Anda terus mencari Anda." Suara dokter itu terdengar tegas. Sangat tidak biasa bagi seorang ayah untuk tidak hadir pada kelahiran anaknya. Tuduhan yang tak terucap dalam suara dokter itu sangat jelas. Bima merasa dunianya runtuh. "Saya sedang dalam perjalanan bisnis." "Begitu. Nah, Anda harus datang untuk menandatangani beberapa dokumen, dan tentu saja, untuk bertemu putra Anda. Dan saya juga harus memberitahu Anda bahwa beberapa media lokal telah memberitakan situasi ini. Sepertinya salah satu anggota keluarga Anda memberitahu pers. Mereka menyebutnya penelantaran." "Media? Penelantaran apa?" Dokter itu terdiam sejenak. "Pak Bima, istri Anda melahirkan benar-benar sendirian. Kakaknya baru tiba setelah kontraksi dimulai. Para wartawan menggambarkannya sebagai ditinggalkan pada saat yang paling rentan." Suara dokter itu menjadi lebih dingin.
Anda mungkin harus bersiap menghadapi itu saat kembali. Bima menutup telepon dengan tangan gemetar. Dia menatap cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, bergaris-garis buih cukur yang setengah terhapus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia melihat dirinya dengan jelas. Dan dia sama sekali tidak menyukai apa yang dilihatnya. Olivia masuk ke dalam suite, bersenandung sambil membawa tas belanja. Sayang, lihat deh barang-barang cantik yang aku temukan. Dia berhenti saat melihat Bima. Ada apa? Wajahmu pucat seperti tembok. Dian sudah melahirkan. Olivia meletakkan tas belanjanya. Ekspresinya berubah seketika, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri. Yah, itu kan sudah diduga. Usia kehamilannya sudah lebih dari 8 bulan. Ada komplikasi. Situasinya berbahaya. Dan media menyebutnya penelantaran. Olivia mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. Bima, dengarkan aku. Kamu tidak menelantarkan siapapun. Kamu hanya membuat keputusan dewasa untuk keluar dari situasi yang beracun. Dian kan selalu dramatis. Dia pasti melebih-lebihkan komplikasi itu untuk membuatmu merasa bersalah. Olivia, itu anakku. Anakku lahir dan aku tidak ada di sana. Terus kenapa? Banyak ayah yang tidak bisa hadir saat persalinan. Itu bukan akhir dunia. Lagi pula, kamu bersamaku sekarang. Bukankah ini yang kamu inginkan? Bima menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Sikap dingin di matanya. Cara dia secara perhitungan meremehkan semua yang telah terjadi. Bagaimana bisa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Aku harus pulang. Pulang? Suara Olivia menajam. Kamu gila? Kamu mau dimanipulasi lagi olehnya? Bima, berpikirlah dengan logis. Jika kamu kembali sekarang, kamu tidak akan pernah bisa lepas darinya. Dia anakku, Olivia. Anak yang bahkan tidak kamu inginkan. Kamu sudah ribuan kali bilang padaku bahwa kehamilan itu adalah sebuah kesalahan, bahwa Dian memaksakannya padamu. Apa kamu tidak ingat? Bima merasa seperti ditampar. Benar, dia telah mengatakan hal-hal itu. Tetapi sekarang, ketika kenyataan menghantamnya, dia menyadari betapa mengerikannya kata-kata itu terdengar. Ponselnya berdering lagi. Kali ini, Dewi. Bima Prakoso, ini aku Dewi. Kamu pasti sudah ditelepon dokter. Mbak, saya. Jangan bilang apa-apa. Aku hanya akan mengatakan satu hal, adikku hampir mati hari ini. Paham? Hampir mati. Dan kamu sedang bersenang-senang dengan kekasihmu itu. Bagaimana? Bagaimana Mbak tahu? Tolonglah, Bima. Seluruh Jakarta tahu di mana dan dengan siapa kamu berada. Instagram wanita itu sangat eksplisit. Foto di bandara, foto bersulang di kolam renang. Sementara istrimu berdarah-darah di rumah sakit. Bima merasa mual. Dia tidak tahu Olivia memposting foto-foto perjalanan mereka. Mbak, saya akan segera pulang. Sudah terlambat. Tapi kalau kamu mau datang, lebih baik persiapkan dirimu. Seluruh keluarga tahu apa yang kamu lakukan, dan aku jamin, ini tidak akan mudah. Telepon ditutup. Bima terdiam, merasakan dunianya yang sempurna hancur berkeping-keping. Olivia menatapnya dengan campuran amarah dan ketakutan. Jika kamu pergi sekarang, Bima, jangan harap aku akan menerimamu kembali saat kamu pulang. Bima menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia melihat Olivia apa adanya. Seorang wanita muda, cantik, tetapi sepenuhnya egois. Seorang wanita yang telah merencanakan setiap langkah untuk menghancurkan pernikahannya, dan berhasil. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai mengemasi barang-barangnya. Pria yang tiba di Bali tidak ada lagi. Sebagai gantinya, hanyalah seorang ayah yang baru saja menyadari bahwa dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya untuk sesuatu yang tidak pernah sepadan. Bima Prakoso tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 06.00 pagi tanggal 16 Oktober, 12 jam setelah putranya lahir. Penerbangan singkat dari Bali terasa seperti siksaan, dia tidak bisa tidur sekejap pun. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat wajah Dian, sendirian dalam persalinan sementara dia bersulang dengan sampahnya.
Taksi dari bandara ke RS Pondok Indah melaju di jalanan Jakarta yang masih tertidur. Bima melihat keluar jendela ke arah lampu-lampu jalan yang satu persatu padam saat fajar menyingsing, merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Semuanya sama, tetapi dia tahu tidak akan ada yang sama lagi. Dia mencoba menelepon Dian selama perjalanan, tetapi ponselnya mati. Dia mencoba Dewi, tetapi kakaknya langsung menutup telepon begitu mendengar suaranya. Keheningan itu memekakan telinga. Setibanya di rumah sakit, Bima berjalan terhuyung-huyung ke bangsal kebidanan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia benar-benar gugup. Di meja perawat, seorang perawat senior berkacamata menatapnya dengan dingin ketika dia menanyakan kamar Dian Puspita. "Bapak ayahnya?" Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan. "Iya. Saya Bima Prakoso." Perawat itu memandangnya dari atas ke bawah. Jeans kusut, kemeja tidak disetrika, dan janggut 2 hari. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis, seperti yang tertulis di formulir. Kamar 312. "Tapi istri Anda bilang dia tidak mau menerima tamu." Bima merasakan perutnya mulas. Dia berjalan menyusuri koridor putih, langkah kakinya menggema di lantai linoleum. Dia sampai di pintu kamar 312. Melalui jendela kaca, dia bisa melihat Dian duduk di tempat tidur, menggendong sebuah bungkusan kecil di lengannya. Dia sedang menyusui. Itulah pertama kalinya dia melihat putranya. Dia mengetuk pintu dengan hati-hati. Dian mengangkat kepala, dan ekspresinya mengeras saat melihatnya. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mereka saling menatap. Lalu, Dian membuang muka. "Masuk." Suaranya tanpa emosi. Bima masuk ke kamar seperti orang yang berjalan di ladang ranjau. Dian mengenakan gaun rumah sakit biru pucat. Rambutnya diikat seadanya, dan lingkaran hitam yang dalam membingkai wajahnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda tentangnya, keteguhan yang belum pernah Bima lihat sebelumnya. "Halo, Dian." "Halo, Mas Bima." Suaranya tajam, tanpa kehangatan. "Bagaimana Bali?" Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Bima perlahan mendekati tempat tidur, matanya tertuju pada makhluk kecil di lengan Dian. "Dian, aku benar-benar minta maaf, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kamu akan mulai kontraksi." "Apa? Kamu tidak tahu aku akan mulai kontraksi?" "Mas, aku hamil 9 bulan. Pada titik mana kamu pikir itu tidak akan terjadi?" Bima tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Dia duduk dengan hati-hati di kursi di samping tempat tidur, menjaga jarak. "Bagaimana keadaan bayinya?" tanyanya, menatap si kecil. "Namanya Banyu. Beratnya 3,2 kilo. Sangat sehat. Tidak ada komplikasi." Dian berhenti sejenak, tidak seperti ibunya. "Aku dengar dari dokter. Katanya sulit. Pendarahan pasca persalinan. Tekanan darah rendah yang berbahaya. Aku hampir menerima transfusi darah." Dian menatap lurus ke matanya. "Kakakku harus menandatangani formulir persetujuan darurat karena suamiku terlalu sibuk bersenang-senang dengan asistennya di Bali." Bima tersentak mendengar kata-kata blak-blakan itu. Dian tidak pernah berbicara seperti itu. "Dian, dia bukan asistenku." "Itu pembelaanmu? Bahwa dia bukan asistenmu?" Dian tertawa getir. "Mas Bima, aku sudah lihat foto-fotonya. Seluruh dunia sudah melihatnya. Olivia mempostingnya di Instagram, lengkap dengan tag lokasi. Foto kalian berdua bersulang saat aku berdarah-darah hampir mati." Kenyataan menghantam Bima sekali lagi. Dia tidak memikirkan media sosial. Dia tidak berpikir Olivia bisa begitu ceroboh atau kejam. "Dian, itu adalah kesalahan besar. Aku bingung. Aku merasa tercekik." "Tercekik?" Suara Dian meninggi, membuat Banyu terbangun dan mulai merengek. "Kamu merasa tercekik karena punya istri hamil yang membutuhkanmu? Kamu merasa tercekik oleh tanggung jawab menjadi seorang ayah?" Dian dengan lembut mengayunkan Banyu untuk menenangkannya, dan Bima menyadari betapa alaminya peran ibu baginya, seolah-olah dia dilahirkan untuk itu. "Boleh aku menggendongnya?" bisik Bima. Dian menatapnya lama, lalu, dengan gerakan yang sangat hati-hati, dia menyerahkan Banyu kepadanya. "Dia anakku, Mas Bima,
anak yang tidak kamu temani saat lahir. Anak yang hampir kehilangan ibunya karena ayahnya memutuskan bahwa bersenang-senang di Bali lebih penting. Bima menggendong Banyu untuk pertama kalinya. Begitu kecil, begitu rapuh. Matanya terpejam, hidungnya mungil, dan tangannya begitu kecil hingga nyaris tidak bisa menggenggam jarinya. Saat merasakan berat putranya, Bima menangis. Dia tampan, Dian. Sempurna. Iya, dia sempurna. Dan sejak saat pertama kelahirannya, dia tumbuh tanpamu. Saat itu, Dewi masuk ke kamar. Saat melihat Bima, wajahnya berubah menjadi topeng penghinaan. Wah, lihat siapa ini. Bapak teladan tahun ini akhirnya muncul. Mbak, tolong. Tidak, Mas Bima. Jangan bilang tolong padaku. Kamu tahu bagaimana rasanya melihat adikku sendirian di ruang bersalin itu? Mendengarnya meneriakkan namamu sementara kamu menikmati liburan dengan kekasihmu? Bima, merasa kalah total, mengembalikan Banyu ke Dian. Bagaimana dia bisa memperbaiki ini? Dian dan Dewi saling bertukar pandang. Lalu, dengan suara yang belum pernah Bima dengar sebelumnya dingin, tegas, dan final Dian berkata, tidak ada. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa, ini tidak bisa diperbaiki. Saat kamu memilih untuk pergi, ini hancur selamanya. Dian, kita kan keluarga. Tidak, katanya, memotong dengan tajam. Banyu dan aku, kami adalah keluarga. Kamu hanyalah pria yang menghamiliku dan meninggalkanku saat aku paling membutuhkanmu. Bima berdiri dari kursinya dengan putus asa. Kamu tidak serius. Dia anakku juga. Ya, dia anakmu. Kamu akan mendapatkan hak kunjungan setelah kami keluar dari rumah sakit dan mengurus perceraian. Tapi kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dian memejamkan mata, memeluk Banyu dengan nyaman di dadanya, seolah Bima tidak ada lagi di sana. Sebaiknya kamu pergi sekarang, kata Dewi. Adikku butuh istirahat. Bima berjalan ke pintu seperti zombie. Di ambang pintu, dia berbalik untuk melihat Dian dan putranya sekali lagi. Dian tidak mengangkat kepalanya. Dian, kumohon. Selamat tinggal, Mas Bima. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara final, seperti tutup peti mati yang ditutup selamanya. Bima kembali ke apartemen di Bintaro seperti orang yang kalah. Saat membuka pintu, keheningan menghantamnya seperti tamparan. Semuanya persis seperti saat dia pergi 3 hari lalu, tetapi sekarang setiap benda terasa asing. Cangkir kopi Dian di meja ruang tamu, sandalnya di samping sofa, buku nama bayi yang terbuka di halaman bertanda nama Banyu. Dia terduduk di sofa tempat mereka terakhir kali bercinta, 2 minggu lalu, ketika Dian memohon padanya untuk membatalkan perjalanan. Tindakannya saat itu terasa pedih dan putus asa, seolah mengantisipasi perpisahan. Ponselnya berdering tanpa henti. Pertama, ibunya, Bu Wati, dari Bandung. Bima, anakku, apa-apaan ini? Benarkah Dian melahirkan sendirian? Bima tidak tahu harus berkata apa. Ibunya berusia 70 tahun, tinggal sendiri sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, dan menyayangi Dian seperti putrinya sendiri. Bu, ini rumit. Rumit? Bima, di mana kamu saat cucuku lahir? Saya sedang dalam perjalanan bisnis. Keheningan di seberang telepon mengatakan lebih banyak daripada teriakan manapun. Bima, jangan anggap ibumu bodoh. Kakakmu, Anissa, sudah menceritakan semuanya. Foto-foto itu, wanita itu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Dian? Bima memejamkan mata. Kakaknya, Anissa, seorang agen properti, sangat aktif di media sosial. Tentu saja dia melihat postingan Olivia. Bu, aku tidak mau membicarakan ini sekarang. Tapi ibu mau. Dian itu seperti malaikat, Bima, malaikat, dan kamu itu bajingan. Jangan pernah berpikir untuk datang ke Bandung sebelum kamu membereskan kekacauan ini. Ibunya menutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibunya menutup teleponnya. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Itu Doni, teman SMA-nya, yang pernah tinggal bersamanya selama beberapa tahun sebelum menikah. Bima, apa yang sudah kamu lakukan? Doni masuk tanpa menunggu diundang. Dia seorang insinyur, seumuran dengan Bima,
dan selalu menjadi yang lebih bijaksana di antara mereka berdua. Kamu juga tahu? Tahu? Bima? Ini jadi berita utama di setiap grup WhatsApp kompleks. Foto-foto Bali, Dian di rumah sakit. Apa yang kamu pikirkan? Bima menuang whisky, meskipun baru pukul 10 pagi. Aku tidak berpikir. Itulah masalahnya. Wanita itu. Olivia? Dia masih di Bali? Tidak tahu. Dia tidak menelepon. Aku bilang aku akan pergi dan dia tidak mengatakan apa-apa. Doni duduk di seberangnya dengan ekspresi serius. Bima, ada yang perlu kamu tahu. Tadi malam aku di warung kopi langganan kita dengan anak-anak. Saat aku datang, semua orang diam. Aku tanya ada apa, dan Rahmat menunjukkan foto-foto Instagram itu. Semua orang tahu apa yang kamu lakukan, Bung. Dan tidak ada yang mengerti. Bima merasakan perutnya melilit. Warung kopi itu adalah tempat pesta lajangnya, tempat dia menonton pertandingan sepak bola dengan teman-temannya selama 15 tahun. Apa yang mereka katakan? Bahwa kamu brengsek. Maaf harus belak-belakan. Tapi itulah yang mereka katakan. Rahmat punya anak perempuan usia 2 tahun, dia tidak mengerti bagaimana seorang pria bisa meninggalkan istrinya saat melahirkan. Bima menenggak whiskinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Berjuanglah untuk keluargamu. Pergi ke Dian, berlutut, memohon, lakukan apapun yang diperlukan. Aku sudah ke rumah sakit. Dia bilang sudah berakhir. Kalau begitu teruslah mencoba. Bima, Dian mencintaimu. Selalu mencintaimu. Kamu mengacaukannya, tapi mungkin ada cara untuk memperbaikinya. Saat itu, ponsel Bima berdering. Nomor tak dikenal. Dengan Bima Prakoso. Ya, siapa ini? Saya Galang, wartawan dari Harian Jakarta. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kasus penelantaran istri Anda yang sedang melahirkan. Bima langsung menutup telepon, tetapi telepon berdering lagi. Kali ini wartawan dari media online lokal lain, lalu dari stasiun radio. Dalam 1 jam, Bima menerima 14 panggilan. Doni, ini semakin serius. Bima, satu hal yang harus kamu tahu, di Indonesia, meninggalkan istri yang sedang hamil adalah hal terburuk yang bisa kamu lakukan secara sosial. Kamu adalah penjahat yang sempurna bagi media. Sore harinya, telepon datang dari atasannya, Pak Marwan. Bima, temui saya di kantor saya besok pagi-pagi. Pak, ada apa? Bima, saya menerima telepon dari 3 klien. Mereka bertanya apakah benar salah satu direktur pemasaran kami meninggalkan istrinya yang sedang melahirkan untuk berlibur dengan kekasihnya. Apa yang harus saya jawab? Bima merasakan simpul di perutnya. Pak, itu tidak persis seperti, kita bicara besok, Bima. Tapi biar saya beritahu, ini tidak terlihat baik untuk citra perusahaan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Bima makan malam sendirian di apartemen. Selalu Dian yang memasak untuk mereka. Dia mengisi ruang itu dengan tawa, percakapan, dan kehadirannya yang hangat. Sekarang hanya ada keheningan dan gema langkah kakinya sendiri. Pukul 11 malam, bel pintu berbunyi. Bima mengira itu Doni, tetapi saat membuka pintu, Olivia berdiri di sana. Dia membawa koper kecil, matanya merah karena menangis. Mas Bima, tolong biarkan aku masuk. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Ada apa? Teman sekamarku mengusirku. Dia melihat berita dan tidak mau ada drama di rumahnya. Dan orang tuaku. Mereka juga bilang jangan pulang ke Surabaya sampai masalah ini reda. Bima menatapnya, tidak bergerak dari ambang pintu. Olivia, yang 3 hari lalu tampak seperti wanita paling menarik di dunia, kini tampak seperti orang asing yang turut andil dalam menghancurkan hidupnya. Olivia, kamu tidak bisa tinggal di sini. Kenapa tidak? Bukankah ini yang kamu inginkan? Bersamaku? Bima menatap matanya. Di sana tidak ada cinta, tidak ada penyesalan, tidak ada pemahaman tentang apa yang telah terjadi. Hanya kepanikan seorang wanita yang menyadari bahwa dia telah bertaruh pada kuda yang salah. Yang aku inginkan adalah fantasi. Dan fantasi itu membuatku kehilangan istri dan anakku. Mas Bima, kumohon. Tidak,
Olivia. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bima menutup pintu, meninggalkan Olivia di koridor. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia telah membuat keputusan yang benar. Tapi itu sudah sangat terlambat. Dian keluar dari rumah sakit 3 hari setelah melahirkan. Saat Suster Mariani membantunya memakaikan baju pulang pada Banyu, dia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia membuat keputusan penting tanpa berkonsultasi dengan Bima. Dia memilih baju bayi berwarna merah muda yang dihadiahkan ibunya, menandatangani semua dokumen sendirian, dan memutuskan untuk langsung pergi ke rumah kakaknya di Bekasi, alih-alih kembali ke apartemen di Bintaro. Benar tidak mau menelepon suami ibu? Tanya Suster Mariani sambil menempatkan Banyu di kursi mobil. Tidak apa-apa. Dia bukan suami saya lagi, jawab Dian, dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Perjalanan ke Bekasi terasa membebaskan. Dian duduk di kursi belakang bersama Banyu, menyaksikan Jakarta menjauh di luar jendela. Dengan setiap kilometer, dia merasa semakin jauh, tidak hanya dari kota, tetapi juga dari dirinya yang dulu, wanita yang bergantung, cemas, dan selalu menunggu persetujuan Bima. Rumah Dewi adalah sebuah rumah di kompleks perumahan yang tenang, dengan halaman depan kecil tempat geranium merah tumbuh. Saat mereka tiba, anak-anak Dewi Ikram yang berusia 16 tahun dan Alia yang berusia 14 tahun menunggu di pintu dengan spanduk buatan tangan bertuliskan "Selamat datang Banyu" dan balon-balon merah muda. "Tante, boleh aku gendong?" tanya Alia dengan campuran rasa malu dan kegembiraan khas remaja. Dian tersenyum, senyum tulus pertama dalam beberapa hari. "Tentu saja. Tapi di sofa ya?" Di dalam, Dian langsung merasa nyaman. Dewi telah menyiapkan kamar tamu dengan tempat tidur bayi pinjaman, kulkas penuh dengan masakan rumah, dan bunga segar di seluruh rumah. Suami Dewi, Nurdin, menyambutnya dengan pelukan kebapakan. "Tinggallah di sini selama yang kamu butuhkan, Dik. Anggap saja rumah sendiri." "Aku tidak mau dengar kata terima kasih." Nurdin memiliki sebuah bengkel mobil di Bekasi. Dia adalah pria pendiam, tetapi tindakannya berbicara banyak. Dian selalu diam-diam mengagumi hubungan Dewi dan suaminya, kokoh, tenang, dan didasarkan pada rasa saling menghormati. Beberapa hari pertama adalah periode penyesuaian yang konstan. Dian telah membaca semua buku tentang perawatan bayi dan menyusui, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk kenyataan menjadi ibu tunggal. Banyu bangun setiap 3 jam, Dian hampir tidak tidur, dan seluruh dunianya menyusut menjadi popok, menyusui, dan perasaan aneh namun indah bahwa orang lain sepenuhnya bergantung padanya. Suatu pagi, saat Dian sedang menyusui Banyu di teras, seorang pengunjung tak terduga datang. Itu adalah Bu Ratna, guru bahasa Indonesianya di SMA. Berusia 70-an, dia seperti ibu kedua bagi Dian selama masa remajanya. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya Bu Ratna, duduk di sebelahnya dengan keanggunan alaminya. "Baik, Bu." "Bingung, tapi baik. Tahu tidak apa yang ibu katakan pada kakakmu saat dia menceritakan apa yang terjadi? Ibu bilang, akhirnya, dia akan menemukan seberapa kuat dirinya sebenarnya." Dian menatap Banyu yang tertidur di pelukannya. "Saya tidak merasa kuat, saya merasa tersesat." Kekuatan itu bukan tentang tidak memiliki rasa takut, Dian. Kekuatan itu adalah melakukan apa yang harus kamu lakukan meskipun kamu takut. Dan kamu sedang membesarkan putramu, membuat keputusan, dan melangkah maju. Itulah kekuatan. Sore itu, Dian menerima telepon dari sahabatnya saat kuliah, Sarah, yang tinggal di Singapura. "Dian, maaf sekali aku tidak bisa ke rumah sakit. Aku baru tahu setelah semuanya terjadi." "Tidak apa-apa. Aku lebih baik dari yang kuduga." "Sungguh, kamu sudah bicara dengan Bima?" Dian berhenti sejenak. Ini adalah pertama kalinya seseorang bertanya tentang Bima tanpa menghakiminya terlebih dahulu. "Sarah, aku akan mengajukan gugatan cerai." "Kamu yakin?" "Maksudku, orang kan bisa membuat kesalahan fatal. Tapi Sarah, ini bukan kesalahan. Ini adalah pilihan." Bima memilih untuk pergi dengan wanita lain pada hari putranya lahir. Itu bukan kesalahan, itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. "Kamu benar.
Apa ada yang kamu butuhkan? Uang, bantuan mencari pengacara? Untuk saat ini tidak apa-apa. Kakakku membantu segalanya. 2 minggu setelah Banyu lahir, Dian memutuskan untuk mengambil langkah tersulit, kembali ke apartemen di Bintaro, untuk mengambil barang-barangnya. Dia meminta Nurdin untuk menemaninya, bukan karena dia takut pada Bima, tetapi karena dia tahu akan terlalu berat secara emosional untuk kembali ke sana sendirian. Saat membuka pintu, aroma apartemen yang familiar menyambutnya seperti ombak. Semuanya sama, tetapi sekarang terasa seperti museum kehidupan yang bukan lagi miliknya. Cangkir kopi yang tidak dicuci sebelum dia pergi bersalin masih ada di wastafel, buku kehamilannya terbuka di halaman yang menjelaskan tentang kontraksi. Bima tidak ada di sana, tetapi dia meninggalkan catatan di atas meja. Dian, tolong kita bicara. Aku tahu aku mengacau, tapi kita keluarga. Dian membaca catatan itu 2 kali, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Kamu baik-baik saja? Tanya Nurdin, yang telah menunggu dengan tenang. Iya, aku hanya perlu mengambil barang-barangku dan pakaian Banyu. Dian bergerak di sekitar apartemen seperti orang asing. Dia mengemas pakaiannya, buku-bukunya, foto-foto keluarga tetapi tidak ada foto Bima dan semua barang yang telah dia beli untuk Banyu. Di lemari, dia menemukan gaun pengantinnya, tersimpan dalam kantong plastik. Dia menatapnya sejenak, lalu meninggalkannya di sana. Sebelum pergi, dia menulis catatan untuk Bima. Mas Bima, aku sudah mengambil barang-barangku. Mulai sekarang, semua komunikasi melalui pengacaraku. Kembali ke rumah kakaknya, Dian merasa anehnya ringan, seolah baru saja melepaskan beban berat yang telah dipikulnya selama bertahun-tahun tanpa disadari. Malam itu, saat Banyu tidur di ranjang bayinya, Dian duduk di teras dengan secangkir teh kamomil. Untuk pertama kalinya sejak putranya lahir, dia punya waktu untuk memikirkan masa depan. Dia tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depan itu terasa miliknya. Dewi keluar ke teras dan duduk di sebelahnya. Lagi mikirin apa? Mikirin kalau aku harus cari kerja, cari apartemen, dan belajar menjadi ibu tunggal. Aku takut. Dian menatap ke jendela ruang tamu, di mana Banyu tertidur dengan damai. Iya, tapi aku juga bersemangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku bersemangat tentang apa yang akan terjadi besok. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dian tertidur tanpa menangis. Bima duduk di sofa di apartemen yang kini terasa seperti gua, membaca catatan Dian. Semua komunikasi melalui pengacaraku. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Dian telah berada di rumah, menyentuh barang-barangnya, menghirup udara yang sama dengannya, tetapi tidak pernah sekalipun merasa perlu untuk menemuinya. Keesokan harinya, Bima pergi ke kantor, berharap pekerjaan bisa menjadi pengalih perhatian. Tetapi begitu dia memasuki gedung kaca tempat dia bekerja selama 5 tahun, dia merasakan ada yang berubah. Percakapan berhenti saat dia lewat, mata membuang muka, dan sapaan pagi terdengar canggung. Pak Marwan menunggunya di balik meja jati yang besar, wajahnya serius. Bima, duduk. Kita perlu bicara. Bima duduk di kursi kulit, mencoba mempertahankan sikap profesional yang selalu dia tunjukkan di kantor ini. Pak, saya tahu, situasi pribadi saya kurang baik, tapi... Sudahlah, Bima. Pak Marwan melepas kacamatanya dan mengusap matanya. 3 klien utama kita menelepon. Perusahaan farmasi, grup hotel, dan jaringan supermarket. Mereka semua menanyakan hal yang sama. Apa itu, Pak? Apakah benar direktur pemasaran mereka adalah pria yang meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk berlibur dengan kekasihnya? Bima merasa mulutnya kering. Pak, kehidupan pribadi saya. Kehidupan pribadimu, Bima? Kamu bekerja dengan merek yang menjual produk ke keluarga. Menurutmu perusahaan mana yang mau diasosiasikan dengan pria yang menelantarkan anaknya yang baru lahir? Keheningan menyelimuti mereka. Pak Marwan mengetukkan jari-jarinya di meja. Bima, kamu sales yang kompeten. Kamu telah membawa hasil yang baik untuk perusahaan. Tapi ini tidak bisa diperbaiki. Apakah saya dipecat? Aku memberimu kesempatan untuk mengundurkan diri.
Kamu akan mendapatkan pesangon penuh dan surat referensi yang baik, tapi kamu harus pergi. Bima meninggalkan kantor dengan perasaan seolah sepotong identitasnya telah dicabut. Pekerjaannya telah menjadi tempat berlindungnya selama bertahun-tahun, tempat di mana dia merasa kompeten dan dihormati. Sekarang, itu pun hilang. Dalam perjalanan pulang, dia menelepon ibunya untuk menceritakan tentang pekerjaannya. Bu Wati menjawab pada dering keempat. Bima, ada apa? Bu, aku dipecat dari kantor. Jadi kamu meneleponku untuk simpati? Bima, kamu punya anak laki-laki berumur 3 minggu yang bahkan tidak kamu kenal, dan seorang istri yang membutuhkanmu di saat terpenting dan kamu tidak ada di sana. Dan kamu mau bicara padaku tentang pekerjaanmu? Bu, aku kehilangan segalanya. Tidak, nak. Kamu sudah kehilangan segalanya pada hari kamu memutuskan untuk pergi ke Bali. Kamu baru menyadarinya sekarang. Ibunya menutup telepon. Bima menuang whisky lagi, meskipun baru pukul 3 sore. Malam itu, saat makan pizza beku di depan televisi, dia menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Itu adalah sebuah foto. Dian, tampak bersinar, sedang menyusui Banyu di sebuah taman yang tidak Bima kenali. Di bawah foto itu ada pesan. Anakmu tumbuh baik-baik saja tanpamu. Tidakkah kamu merasa kasihan? Bima segera memblokir nomor itu, tetapi gambar itu terpatri di benaknya. Dian tampak berbeda, lebih tenang, lebih kuat. Dan Banyu, hanya dalam 3 minggu, telah tumbuh begitu besar. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan untuk menjernihkan pikiran. Hari itu hari Sabtu, dan jalanan dipenuhi keluarga yang berjalan-jalan, anak-anak bermain di taman, dan pasangan minum kopi di teras. Untuk pertama kalinya, Bima menyadari betapa sendirinya dia. Di pasar modern Bintaro, tempat dia dan Dian berbelanja selama bertahun-tahun, dia bertemu dengan Bu Susi, penjual sayur yang selalu memberinya nasihat yang tidak diminta. Mas Bima, apa kabar? Senyum Bu Susi cepat memudar. Tahu kan, orang-orang di pasar pada ngomongin Mas. Bu, saya. Mbak Dian itu malaikat, Mas Bima. Malaikat. Dengan perut sebesar itu, dia datang ke sini, selalu bertanya apa yang baik untuk bayinya. Dan Mas, yah, setiap orang membuat keputusannya sendiri. Bima membeli beberapa jeruk dan bergegas pergi, tetapi luka itu sudah tergores, bahkan penjual sayur di lingkungannya pun menghakiminya. Seminggu kemudian, Bima menerima telepon dari seorang pengacara. Pak Bima Prakoso, saya Guntur, pengacara dari istri Anda, Ibu Dian Puspita. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa kami telah memulai proses perceraian. Perceraian? Ya. Ini termasuk hak asuh anak di bawah umur, tunjangan anak, dan pembagian harta gono gini. Apakah Anda memiliki pengacara? Bima merasa dunianya benar-benar runtuh. Tidak, saya tidak punya. Sebaiknya Anda mencarinya. Anda akan menerima surat-suratnya melalui pos tercatat dalam beberapa hari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Bima mabuk berat. Dia menangis untuk Dian, untuk Banyu, untuk dirinya yang dulu, dan untuk pria yang telah menjadi dirinya sekarang. Dia terbangun di sofa pukul 5 pagi dengan sakit kepala dan kejernihan pikiran yang mengerikan. Dia mengambil ponselnya dan menulis pesan panjang untuk Dian, memohon pengampunan, memohon kesempatan kedua, berjanji untuk berubah. Dia menulis dan menghapusnya 5 kali. Akhirnya, dia hanya menulis, Dian, tolong izinkan aku melihat Banyu. Itu saja. Balasan datang 3 jam kemudian. Mas Bima, pengacaraku akan menghubungimu untuk mengatur jadwal kunjungan yang diawasi. Kunjungan yang diawasi. Seolah-olah dia berbahaya bagi putranya sendiri. Bima menatap cermin kamar mandi. Pria di cermin itu memiliki mata yang lelah dan ekspresi seseorang yang telah kehilangan semua yang berharga, dia tidak bisa dikenali. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari Bali, Bima sepenuhnya memahami skala dari apa yang telah hilang. Dan untuk pertama kalinya, dia mengerti bahwa mungkin tidak ada jalan untuk kembali. Pusat mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terletak di sebuah gedung yang tidak mencolok. Bima tiba 10 menit lebih awal untuk janji temunya pada Kamis sore di bulan November. Dia mengenakan kemeja yang baru disetrika,
memotong rambutnya, dan bercukur untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Dia telah melatih momen ini dalam benaknya selama berhari-hari. Di ruang tunggu, ada ayah-ayah lain yang menunggu giliran. Seorang pria berusia 40-an membaca majalah dengan tangan gemetar, yang lain mondar-mandir dengan cemas di dekat jendela. Bima duduk di kursi plastik biru, melirik jam setiap 30 detik. Tepat pukul 3, Dian muncul. Bima menahan napas saat melihatnya. Dia mengenakan jeans gelap dan sweater turtleneck krem, rambut coklatnya diikat rendah. Dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Berat badan kehamilannya telah hilang, kulitnya bersinar, dan mata hijaunya memiliki tekad yang tidak Bima ingat. Di lengannya ada Banyu, yang sekarang berusia 5 minggu dan tampak jauh lebih besar. Hati Bima sakit karena putranya telah banyak berubah dan dia tidak ada di sana untuk menyaksikannya. "Dian," bisik Bima, bangkit dari kursinya. Dian menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi, tanpa kehangatan yang pernah dia miliki selama 4 tahun pernikahan mereka. "Halo, Mas Bima." Suaranya sopan tapi dingin. Seorang mediator bernama Ibu Ningsih mendekati mereka. Ibu Ningsih adalah seorang wanita berusia 50-an, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam terapi keluarga, dengan kacamata berbingkai tanduk dan senyum profesional namun tulus. "Selamat sore, Pak Bima, Bu Dian. Mari kita ke ruang pertemuan." Ruang pertemuan itu kecil dan nyaman. Ada tumpukan mainan di satu sudut, karpet lembut di tengah, dan jendela yang menghadap ke halaman. Di sudut, ada kamera yang tidak mencolok yang pasti merekam segalanya. "Pak Bima, hari ini adalah pertemuan pertama Anda dengan Banyu yang diawasi. Pertemuan akan berlangsung selama 1 jam. Selama 15 menit pertama, Bu Dian akan tetap di sini untuk membantu Banyu merasa nyaman, setelah itu beliau akan pindah ke ruangan sebelah. Anda bisa mengamati melalui jendela kaca jika mau." Bima mengangguk, merasa aneh, seperti penjahat yang sedang diawasi. Dian duduk di sofa kecil, menggendong dan menatap Banyu dengan kelembutan alami yang Bima ingat. Banyu mengenakan baju monyet merah muda dengan gambar beruang, matanya terbuka, mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu yang kuat khas bayi. "Boleh aku menggendongnya?" tanya Bima, duduk di ujung sofa yang lain. Dian menatapnya sejenak, seolah mengukur sesuatu dari ekspresinya. "Boleh. Tapi kalau dia menangis, langsung kembalikan." Dengan gerakan hati-hati, Dian menyerahkan Banyu kepadanya. Bima menerima bayi itu seolah-olah dia adalah boneka kaca, menyadari setiap gerakannya di bawah tatapan cermat Dian dan Ibu Ningsih. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Bima menggendong putranya, dan dia merasakan gelombang emosi. Banyu terasa lebih berat dari sebelumnya. Rambutnya lebih lebat, sapuan hitam lembut. Matanya, masih berwarna abu-abu yang tidak jelas khas bayi baru lahir, menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Halo, jagoan," bisik Bima. "Ini ayah." Banyu tidak memberikan reaksi khusus, tetapi dia juga tidak menangis. Dia hanya mengamatinya dengan intensitas khas bayi, seolah-olah sedang menilainya. "Dia sudah besar ya," kata Bima, menatap Dian. "Bayi tumbuh setiap hari." Terutama di beberapa minggu pertama, jawaban Dian bersifat faktual, tanpa emosi. "Tidurnya nyenyak, makannya baik?" "Iya." Dia anak yang sangat tenang. Bangun 2 kali di malam hari untuk menyusu, tapi langsung tidur lagi. Bima merasa aneh mendengar informasi itu, seolah dia adalah pengunjung yang bertanya tentang hewan peliharaan seseorang. 15 menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Dian berdiri, "Aku akan ke ruangan sebelah. Kalau ada apa-apa, Ibu Ningsih ada di sini." Dian keluar tanpa menoleh ke belakang. Bima, sendirian dengan Banyu dan mediator, merasa tersesat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya pada Ibu Ningsih. "Cukup bersamanya. Ajak bicara, nyanyikan lagu, kenali dia. Bayi perlu waktu untuk terbiasa dengan suara dan kehadiran Anda." Bima mencoba mencari kata-kata. Dia berbicara tentang Jakarta, tentang cuaca, tentang betapa tampannya Banyu, tetapi kata-katanya terdengar dipaksakan dan tidak wajar. Dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan putranya sendiri. Setelah 20 menit, Banyu mulai rewel. Awalnya suara kecil,
lalu gerakan yang lebih gelisah, dan akhirnya, tangisan yang cepat mengeras. Sepertinya dia lapar, kata Ibu Ningsih. Itu normal untuk jam segini. Bima mencoba menenangkannya, mengayunnya dengan lembut, tetapi Banyu menangis semakin keras. Dia merasa benar-benar tidak berdaya. Dian segera muncul di ambang pintu. Sini. Bima mengembalikan Banyu padanya, dan Dian duduk di sofa. Dia dengan hati-hati mengangkat sweternya, dan mulai menyusui. Banyu langsung tenang, menempel di payudara ibunya dengan urgensi lapar khas bayi. Menyaksikan pemandangan yang begitu intim dan alami antara ibu dan anak, Bima merasa seperti orang luar, seperti mengamati dua orang asing. Dian, bisakah kita bicara sebentar? Dian menatapnya, sementara Banyu terus menyusu. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Kumohon. Hanya tentang bagaimana keadaanmu. Aku baik-baik saja. Lebih baik dari yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Apa kamu butuh sesuatu? Pekerjaan? Uang? Aku akan tinggal di rumah kakakku untuk sementara waktu. Aku akan mencari pekerjaan setelah cuti melahirkanku selesai, dan pengacaraku akan menagih tunjangan anak Banyu padamu. Bima mengangguk, merasa lebih tidak berdaya dari sebelumnya. Dian, aku tahu tidak ada pembenaran untuk apa yang aku lakukan. Tapi jika ada kesempatan, tidak. Jawabannya tegas. Mas, aku adalah wanita yang membutuhkan suaminya di momen terpenting dalam hidupku, dan suami itu memilih untuk bersama wanita lain. Wanita itu sudah tidak ada lagi. Orang yang ada di sini sekarang adalah orang yang berbeda. Banyu selesai menyusu, dan Dian menepuk-nepuk punggungnya untuk membuatnya bersendawa, sebuah gerakan otomatis yang hanya bisa datang dari latihan sehari-hari. Kapan aku bisa melihatnya lagi? Pengacaraku yang akan menjadwalkannya. Mungkin seminggu sekali untuk beberapa minggu pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa menambahnya secara bertahap. Dian, dia anakku juga. Dian menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa Bima baca. Ya, Mas. Dia anakmu. Tapi menjadi seorang ayah bukanlah hak yang didapat karena kamu menyumbangkan sperma. Menjadi seorang ayah adalah tentang ada di sana, setiap hari, setiap malam, di saat-saat sulit dan saat-saat baik, dan kamu memilih untuk tidak melakukannya. Ibu Ningsih dengan hati-hati turun tangan. Saya rasa sebaiknya kita akhiri pertemuan hari ini. Pak Bima, bagaimana perasaan Anda hari ini? Bima melihat Banyu, yang tertidur di pelukan Dian dengan ketenangan sempurna bayi yang kenyang dan puas. Saya merasa tersesat. Dian berdiri, mengemasi tas Banyu, dan berjalan ke pintu. Mas Bima, pertemuan berikutnya hari Kamis depan, jam yang sama. Selama seminggu ini, mungkin ada baiknya kamu memikirkan ayah seperti apa yang kamu inginkan untuk Banyu. Bima menyaksikan mereka pergi dari jendela ruang pertemuan. Dian berjalan dengan langkah mantap menuju mobil di mana Dewi menunggu. Dia tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Malam itu, Bima tidak bisa tidur, memikirkan pertanyaan Dian, ayah seperti apa yang kamu inginkan? Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia tidak memikirkan Dian, atau pernikahan mereka yang hancur, atau semua yang telah hilang darinya. Dia hanya memikirkan Banyu, dan dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi ayahnya. 4 bulan setelah Banyu lahir, pada bulan Februari, hawa dingin yang menusuk menyelimuti Jakarta. Dian sedang menikmati sinar matahari pagi yang pucat di Taman Suropati, mendorong kereta dorong bayinya. Banyu, kini berusia 4,5 bulan, telah belajar tersenyum spontan yang bisa meluluhkan hati ibunya. Dia menjadi lebih sosial, menoleh sebagai respons terhadap suara, dan mulai mengoceh suara-suara tak berarti yang Dian tafsirkan sebagai percakapan mendalam. Banyu, lihat bebek-bebek itu, kata Dian, menunjuk ke kolam tempat beberapa keluarga memberi makan burung. Dian telah mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah klinik gigi di Bekasi, dekat rumah kakaknya. Itu bukan pekerjaan impian, tetapi memberinya stabilitas finansial dan waktu untuk merawat Banyu. Dia telah menciptakan rutinitas yang efektif, menitipkan Banyu di penitipan anak dekat rumah di pagi hari, bekerja sampai jam 3, lalu menghabiskan sore hari bersama putranya.
Surat cerai telah resmi diproses minggu lalu. Dian telah mengambil kembali nama gadisnya, Dian Puspita. Terdengar canggung setelah 4 tahun dipanggil istri Bima Prakoso, tetapi dia menyukai perasaan bebas yang diberikan nama itu. Saat berjalan-jalan, dia menerima telepon dari Sarah, temannya di Singapura. Dian, bagaimana kabarmu di sana? Baik. Sangat baik, sebenarnya. Banyu tumbuh seperti bunga, dan kurasa aku bahagia. Sungguh. Dian berhenti mendorong kereta dorong dan tersenyum pada putranya, yang menatap terpesona pada dedaunan pohon yang bergoyang tertiup angin. Aneh, tahu? Selama bertahun-tahun, aku pikir kebahagiaan itu adalah memiliki pasangan, rumah yang sempurna, kehidupan yang terencana. Tapi sekarang hanya ada aku dan Banyu, dan aku merasa utuh. Bagaimana pertemuan dengan Bima? Dian menghela napas. Bima datang ke setiap pertemuan mingguan selama 3 bulan tanpa gagal. Awalnya, melihatnya terasa menyakitkan, tetapi secara bertahap, itu menjadi rutin, hampir birokratis. Dia datang setiap hari Kamis. Tidak perlu diawasi lagi. Dia bisa membawanya ke taman, membelikannya sesuatu. Dia berusaha menjadi ayah yang baik, tapi itu tidak alami baginya. Aku bisa merasakan dia memainkan peran yang menurutnya harus dia mainkan. Banyu menerimanya, tapi tidak ada ikatan yang nyata. Di sisi lain Jakarta, Bima baru saja keluar dari wawancara kerja di sebuah perusahaan asuransi. Wawancara ke-15-nya dalam 3 bulan. Beberapa berjalan lancar sampai mereka mencari namanya di Google. Beberapa bahkan tidak sampai sejauh itu. Riwayat hidupnya sangat baik, dia punya pengalaman dan referensi, tetapi reputasi pribadinya selalu mendahuluinya. Dia adalah pria yang menelantarkan istrinya yang sedang hamil. Dalam masyarakat di mana keluarga masih dianggap suci, itu membuatnya menjadi pria profesional. Berjalan menyusuri Jalan Sudirman, Bima merenungkan beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan Banyu adalah satu-satunya sumber tujuannya. Dia membaca buku tentang pengasuhan anak, membeli mainan yang sesuai dengan usianya, dan belajar cara mengganti popok dan membuat susu formula. Tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia merasa seperti sedang memainkan peran. Banyu adalah anak yang manis dan tenang, tetapi ketika dia menangis, Bima masih tidak tahu harus berbuat apa. Ketika membutuhkan kenyamanan, bayi itu jauh lebih cepat tenang di pelukan Dian daripada di pelukannya. Seolah-olah putranya secara naluriah tahu siapa tempat berlindungnya yang sebenarnya. Bima mencoba membangun kembali kehidupan sosialnya, tetapi teman-teman di warung kopi masih bersikap dingin padanya. Hanya Doni yang tetap berhubungan secara teratur, tetapi bahkan dia pun menarik garis yang jelas. Bima, aku mendukungmu sebagai teman, tapi aku tidak bisa membela apa yang kamu lakukan, katanya dalam percakapan terakhir mereka. Kamu harus menerima bahwa beberapa konsekuensi berlangsung selamanya. Sore itu, Bima memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah ditundanya selama berbulan-bulan, menelepon Olivia. Dia tidak pernah melihatnya lagi sejak malam di Bali itu, tetapi melalui gosip, dia tahu bahwa Olivia telah kembali ke Surabaya, ke rumah orang tuanya. Mas Bima. Suara Olivia terdengar terkejut. Halo, Olivia, apa kabar? Baik. Rumit. Kamu gimana? Buruk, jujur saja. Aku kehilangan pekerjaan, pernikahan, anakku. Mas Bima, tentang kejadian itu. Aku tidak tahu akan jadi sebesar itu. Bima merasakan tawa pahit keluar dari tenggorokannya. Tidak tahu akan jadi sebesar itu? Olivia, kamu meyakinkanku untuk meninggalkan istriku yang sedang hamil dan pergi ke Bali bersamamu. Bukan aku yang meyakinkan. Kamu yang ingin keluar dari pernikahan itu. Aku hanya ada di sana. Percakapan berlanjut selama 5 menit lagi. Ketika telepon ditutup, Bima menyadari bahwa dia sedang mencari orang lain untuk disalahkan, padahal tanggung jawab itu sepenuhnya miliknya. Malam itu, Dian memutuskan untuk makan malam dengan rekan kerjanya yang juga seorang janda dan telah menjadi teman baiknya. Mereka duduk di teras sebuah restoran di Bekasi, sementara Banyu tidur dengan tenang di kereta dorongnya. Dian, boleh aku tanya sesuatu yang pribadi? Kata temannya sambil mengaduk kopinya. Tentu saja.
Apa kamu rindu punya hubungan? Maksudku, bukan Bima, tapi hanya memiliki seseorang untuk berbagi kehidupan sehari-hari. Dian menatap Banyu, yang tidur dengan ketenangan sempurna khas bayi yang terawat baik. Tahu tidak, awalnya iya. Beberapa hari pertama setelah cerai, aku bangun dan secara otomatis mencari seseorang di sampingku. Tapi sekarang, aku tidak tahu. Aku merasa seperti sedang belajar untuk merasa nyaman dengan diriku sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupku. Jika seseorang datang, aku akan terbuka. Dian tersenyum. Aku tidak menutup kemungkinan. Tapi dia harus mengerti bahwa Banyu dan aku adalah satu paket. Dia harus mengerti bahwa aku bukan lagi wanita yang akan menyesuaikan segalanya untuk menyenangkan pasangannya. Pukul 11 malam, Bima duduk di apartemennya, yang nyaris tidak bisa dia pertahankan berkat tabungannya. Dia makan malam dengan pizza beku, menonton televisi tanpa memperhatikan. Di meja samping tempat tidurnya ada foto Banyu yang diambilnya saat pertemuan. Itu satu-satunya foto putranya yang dia miliki, dan dia melihatnya setiap malam sebelum tidur. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan Bima Prakoso. Ya. Siapa ini? Saya Guntur dari Asuransi Jaya. Kita bertemu di wawancara hari ini. Bima duduk tegak, penuh harapan. Ya, tentu saja. Ada kabar baik? Pak Bima, saya akan jujur. Pengalaman Anda luar biasa. Anda memiliki pengalaman yang kami cari, dan wawancara Anda berjalan dengan baik. Tapi, Dewan Direksi telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perekrutan. Kenapa? Pak Bima, kami bekerja dengan klien keluarga. Kami menjual asuransi jiwa, asuransi keluarga. Citra sales kami penting, dan situasi pribadi Anda. Yah, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kami sampaikan. Bima menutup telepon dan menatap langit-langit dengan hampa. Penolakan ke-16 dalam 3 bulan. Keesokan harinya adalah hari Kamis, hari pertemuannya dengan Banyu. Bima tiba tepat waktu di Taman Suropati, tempat dia sekarang bertemu Dian untuk menjemput putranya. Dian telah mengembangkan sistem yang efisien. Tiba 5 menit lebih awal, memberikan instruksi singkat tentang rutinitas Banyu, dan pergi tanpa percakapan yang tidak perlu. Dia sedikit pilek hari ini, kata Dian sambil menyerahkan tas Banyu. Kalau dia mulai banyak menangis, telepon aku. Dian, bisakah kita bicara sebentar? Dian menatapnya dengan tidak sabar. Mas, aku sibuk, aku ada janji dengan teman. 1 menit. Tentang Banyu. Dian menghela napas dan berhenti. Ada apa? Apa menurutmu suatu hari nanti aku dan Banyu bisa punya hubungan yang normal? Hubungan ayah dan anak yang sebenarnya? Dian menatap Banyu, yang menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu yang tenang yang telah dia kembangkan terhadapnya. Aku tidak tahu, Mas. Itu tergantung padamu. Tergantung apakah kamu benar-benar ingin menjadi seorang ayah, atau hanya merasa harus melakukannya. Aku ingin. Tapi aku tidak tahu caranya. Menjadi ayah bukan sesuatu yang kamu pelajari dari buku. Ini tentang ada di sana saat anakmu membutuhkanmu, bukan saat giliranmu di kalender. Dian pergi, meninggalkan Bima bersama Banyu. Pertanyaannya bergema di kepalanya sepanjang jalan. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi seorang ayah, atau hanya merasa harus melakukannya? Berjalan di jalanan Jakarta sambil mendorong kereta dorong, Bima menyadari bahwa Dian telah menemukan kedamaian yang masih dia cari. Dan mungkin pencarian itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan sendirian. 2 tahun kemudian, pada bulan Oktober 2027, Dian mendorong ayunan tempat Banyu, yang kini berusia 2,5 tahun, tertawa dengan kegembiraan murni yang hanya dimiliki anak kecil. Itu adalah hari Sabtu pagi di sebuah taman di Bekasi, dan sinar matahari musim gugur menciptakan suasana yang sempurna. Banyu telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, dengan rambut coklat ibunya dan rasa ingin tahu yang membuatnya menjelajahi setiap sudut dunia di sekitarnya. Lebih tinggi, Ibu. Lebih tinggi, teriak Banyu dengan campuran bahasa Indonesia dan ocehan khasnya. Dian tersenyum, menikmati saat-saat ini yang telah menjadi harta karun kecil baginya. Dia telah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah kantor notaris di Jakarta Pusat. Dia punya apartemen sendiri, kecil tapi nyaman,
di dekat rumah kakaknya, dan dia telah membangun kehidupan yang stabil dan tenang untuk mereka berdua. Dari kejauhan, dia melihat Udin datang, pria yang telah dikencaninya selama 6 bulan terakhir. Udin adalah seorang guru olahraga di sekolah dasar tempat Banyu akan masuk tahun depan. Dia seorang duda dengan seorang putri berusia 5 tahun bernama Bunga. Hubungan mereka dimulai perlahan, tanpa terburu-buru, didasarkan pada percakapan panjang dan saling menghormati. "Hai, jagoan," sapa Udin, dan Banyu berlari ke arahnya dengan tangan terbuka. Sejak pertemuan pertama, Udin mengerti bahwa Dian dan Banyu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dia tidak pernah mencoba mengambil alih peran ayah dalam kehidupan Banyu. Sebaliknya, dia memenangkan hati anak itu dengan menjadi Om Udin yang membuat ibunya tertawa dan selalu punya cerita lucu dari sekolah. "Bagaimana pertemuan kemarin?" tanya Udin saat Dian mengemasi mainan Banyu. Dian menghela napas pelan. "Pertemuan Bima masih berlangsung setiap 2 minggu pada hari Jumat, seperti jarum jam. Tepat waktu, sopan, tetapi tanpa spontanitas yang seharusnya ada antara ayah dan anak. Selalu sama." Banyu menerimanya, tapi tidak ada keajaiban. Bima masih seperti aktor yang memainkan peran. Di sisi lain Jakarta, Bima sedang membersihkan apartemen barunya di Kalibata, lebih kecil dan lebih murah daripada apartemen di Bintaro. Setelah 2 tahun mencari pekerjaan yang tidak menentu, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sales di sebuah perusahaan perlengkapan kantor. Itu bukan pekerjaan impiannya, tetapi itu membantunya membayar tagihan dan, setiap bulan tanpa gagal, membayar tunjangan anak untuk Banyu. Kehidupan sosialnya masih hampir tidak ada. Dia mencoba bertemu orang baru, bahkan mencoba aplikasi kencan, tetapi masa lalunya selalu muncul seperti bayangan. Wanita yang ditemuinya entah tidak tahu tentang masa lalunya dan kemudian menjauh saat tahu, atau tahu sebelumnya dan melihatnya sebagai proyek rehabilitasi. Hubungannya dengan keluarganya sedikit membaik. Ibunya menelepon sesekali, tetapi percakapan mereka masih dingin. Kakaknya, Anissa, hanya menjaga kontak minimal, dan teman-temannya. Yah, dia tidak punya teman sejati lagi. Bima telah terbiasa dengan kesepian, tetapi tidak pernah berdamai dengannya. Setiap hari adalah rutinitas mekanis, kerja, gym, televisi, tidur. Jumat, saat dia bertemu Banyu, berbeda, tetapi juga melelahkan secara emosional. Sore itu, saat menyiapkan kamar untuk pertemuan Jumat berikutnya, dia telah membeli tempat tidur kecil dan mainan yang sesuai dengan usia Banyu. Dia menerima telepon tak terduga. "Mas Bima, ini Dian." Bima terkejut. Dian tidak pernah meneleponnya secara langsung. "Dian? Kamu baik-baik saja? Apa Banyu kenapa-napa?" "Bukan, jangan khawatir. Banyu baik-baik saja. Aku menelepon karena ada sesuatu yang ingin kukatakan, dan kurasa lebih baik lewat telepon." Bima duduk di sofa, bersiap untuk yang terburuk. "Katakan saja." "Mas, aku sedang dekat dengan seseorang. Namanya Udin. Dan ini cukup serius. Aku ingin kamu tahu dariku sebelum Banyu mulai membicarakannya." Bima merasakan tusukan aneh di perutnya. Bukan cemburu, tetapi sesuatu yang lebih kompleks, konfirmasi final bahwa Dian telah benar-benar move on. Apa dia baik pada Banyu? Iya. Sangat baik. Dia tidak mencoba menggantikanmu. Dia mengerti kamu adalah ayahnya. Tapi dia ada dalam hidup kami. Bima memejamkan mata. "Dian, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu. Apa kamu bahagia?" Pertanyaan itu keluar dari mulut Bima tanpa direncanakan, dan dia menunggu jawabannya seolah hidupnya bergantung padanya. "Iya Mas. Aku bahagia. Sangat bahagia." "Syukurlah." Dan yang mengejutkan, Bima menyadari bahwa dia bersungguh-sungguh. Dian pantas bahagia. Selalu pantas. "Mas, ada lagi yang ingin kukatakan. Udin punya anak perempuan. Namanya Bunga. Dan sepertinya kami akan tinggal bersama dalam waktu dekat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa itu tidak akan mempengaruhi pertemuanmu dengan Banyu." "Oke." Setelah menutup telepon,
Bima duduk di sofa selama 1 jam, memikirkan kembali percakapan itu. Dian telah menemukan kembali apa yang telah dihancurkannya. Sebuah keluarga, seorang pasangan yang menghormatinya, yang memahami prioritasnya, dan yang tidak memaksanya memilih antara cinta dan menjadi ibu. Jumat berikutnya, saat Bima menjemput Banyu, dia bertemu Udin untuk pertama kalinya. Udin seumuran dengannya, tinggi, dengan senyum santai dan kepercayaan diri yang tenang yang hanya dimiliki oleh orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. "Pak Bima," kata Udin sambil mengulurkan tangan. "Saya Udin." Bima menjabat tangannya, secara naluriah menilainya. Tidak ada permusuhan atau superioritas dari Udin, hanya kesopanan yang tulus. "Halo. Terima kasih sudah menjaga mereka berdua dengan baik. Dian dan Banyu adalah orang-orang yang sangat istimewa. Anda beruntung memiliki putra seperti dia." Bima menyadari bahwa Udin telah menemukan cara yang sempurna untuk mengakui kebapakannya, tanpa mengurangi perannya dalam kehidupan Dian. Sore itu, saat berjalan-jalan dengan Banyu di Taman Suropati, Bima memperhatikan putranya mengejar merpati. Putranya berbicara tanpa henti, tentang penitipan anak, tentang Om Udin. Dunianya telah meluas, dan Bima hanyalah bagian kecil darinya. "Ayah?" Banyu tiba-tiba bertanya dengan kejujuran brutal anak-anak, "Ayah punya pacar?" "Tidak. Sayang. Ayah tidak punya pacar." "Kenapa?" Bima berjongkok setinggi Banyu. "Karena dulu sekali, ayah membuat kesalahan yang sangat besar, dan sekarang ayah harus belajar hidup dengan konsekuensinya." Banyu menatapnya dengan mata besar dan cerdas yang diwarisinya dari Dian. "Kesalahan seperti waktu aku menumpahkan susu?" "Iya. Tapi kesalahan yang jauh lebih besar. Dan tidak bisa hanya dengan bilang, 'Maaf,'" Bima merasakan tenggorokannya tercekat. "Terkadang, sayang, bilang maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki segalanya." Banyu mengangguk dengan keseriusan yang terkadang ditunjukkan anak-anak, seolah dia mengerti kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh orang dewasa. Sore itu, saat mengantar Banyu kembali ke Dian, Bima tinggal sejenak lebih lama, menyaksikan mantan istrinya menyambut putranya dengan senyum alami dan hangat yang khas. Udin juga ada di sana, menggendong seorang gadis kecil yang pastilah bunga. Untuk sesaat, Bima melihat gambaran keluarga yang utuh dan bahagia, yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, dan dia menyadari bahwa Dian telah berhasil, hanya saja dengan orang lain. Dalam perjalanan kembali ke apartemennya malam itu, Bima akhirnya memahami sesuatu yang butuh hampir 3 tahun untuk diterimanya. Dian telah menang. Bukan karena dia menginginkan balas dendam atau melawannya, tetapi karena dia memilih kebahagiaannya sendiri dan kebahagiaan Banyu di atas segalanya. Bima teringat sejenak pada Olivia. Sudah lebih dari setahun dia tidak mendengar apa-apa tentangnya. Selama tahun pertama, Olivia mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi Bima berhenti membalas. Kabar terakhir yang didengarnya dari seorang kenalan bersama adalah bahwa Olivia masih bekerja sebagai pramuniaga di sebuah butik di Surabaya, masih lajang, dan reputasinya di sana juga tidak baik. Pada akhirnya, mereka berdua membayar harga pengkhianatan, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Bima kehilangan keluarganya dan belajar pelajaran yang sangat mahal, bahwa beberapa keputusan akan mengikuti kita selamanya. Bahwa beberapa pengkhianatan tidak dapat dimaafkan, dan bahwa cinta yang pernah hancur tidak dapat dibangun kembali. Dian Puspita membuktikan bahwa adalah mungkin untuk bangkit kembali dari abu pengkhianatan. Dia menunjukkan bahwa harga diri dan martabat lebih berharga daripada mempertahankan hubungan dengan cara apapun. Dan Bima Prakoso, terlalu terlambat, belajar bahwa ada saat-saat dalam hidup di mana pilihan yang salah tidak memberimu kesempatan kedua. Itu hanya memberimu kehidupan yang lebih kecil dan berbeda, yang selamanya ditandai oleh apa yang telah hilang, saat kamu memutuskan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada berada di sana saat kamu dibutuhkan.